Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah probabilitas dan statistika di pertemuan kelima atau minggu kelima. Pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai probabilitas atau peluang. Nah, sebelumnya di minggu-minggu lalu kita sudah membahas atau mempelajari mengenai bagaimana caranya kita menentukan populasi target, kemudian bagaimana caranya kita memilih sampel dari populasinya, bagaimana kita menentukan ukuran sampel, bagaimana kita mengumpulkan data melalui sebuah kuesioner, menyusun kuesionernya, menguji validitas dan reliabilitasnya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki pengujian hipotesis, yaitu misalnya kita memiliki pernyataan atau memiliki sebuah hipotesis yang perlu diuji, seperti ada yang menyatakan bahwa kualitas website STIMIK Sumedang sudah sangat baik. Nah, pernyataan tadi itu harus diuji dulu melalui langkah-langkah pengujian hipotesis, di mana nanti akan selalu melibatkan peluang menerima hipotesis tersebut atau peluang menolak hipotesis tersebut. Di mana peluang-peluang tadi itu diperoleh dari data-datanya, data-data yang kita kumpulkan melalui sampelnya. Nah, untuk memasuki pengujian hipotesis, dasar yang harus kita kuasai terlebih dahulu itu mengenai probabilitas atau peluang itu sendiri. Yang dimaksud dengan probabilitas atau peluang itu artinya adalah sebuah ukuran atau derajat keyakinan munculnya sebuah peristiwa. Atau di sini saya ambil dari 3 referensi, misalnya menurut Rudolph. Menurut Rudolph, probabilitas atau peluang sebuah peristiwa itu adalah sebuah proporsi dari banyaknya sebuah peristiwa yang diharapkan terjadi ketika sebuah percobaan itu diulang berulang-ulang kali dengan ukuran sampel atau ukuran repetisi yang sangat besar di bawah kondisi yang sama. Kemudian kalau menurut Mendenhall dan Raymond, probability atau peluang itu adalah sebuah ukuran likelihood dari terjadinya sebuah peristiwa acak. Ukuran likelihood itu adalah perkalian-perkalian antara peluang-peluang peristiwa yang diharapkan terjadinya. Jadi mungkin ada peluang peristiwa A, peluang peristiwa B, peluang peristiwa C, dan lain sebagainya. Nanti dia memiliki pola distribusi, kemudian dihitung ukuran likelihood-nya. Kemudian menurut Dr. Budiono ini sama seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa peluang itu adalah sebuah derajat atau tingkat kepastian atau keyakinan dari munculnya hasil percobaan statistik. Mungkin nanti dari kuesioner yang Anda sebarkan dalam sebuah penelitian misalnya ingin diketahui peluang responden itu memberikan penilaian sangat baik itu berapa, kemudian atau mungkin peluang Anda lulus mata kuliah probabilitas statistika itu berapa, dan lain sebagainya. Nah, perumusan probabilitas itu ada 3. Yang pertama, kalau perumusan klasik itu adalah di sini dinotasikan sebagai peluang A, artinya peluang peristiwa A itu dihitung dengan membagi jumlah peristiwa A yang mungkin terjadi dibagi dengan jumlah peristiwa yang mungkin terjadi. Peristiwa A yang mungkin terjadi dibagi dengan jumlah semua peristiwa yang mungkin terjadi. Peristiwanya itu tidak selalu A saja. Ada peristiwa B, peristiwa C, peristiwa D, dan lain sebagainya. Nah, pembagi di bawah ini adalah jumlah semua peristiwa yang tadi dari peluang peristiwa A sampai dengan E, dan lain sebagainya. Kemudian untuk perumusan empiris ini dia datanya sudah ada, jadi sudah jelas ada banyaknya peristiwa A-nya dibagi dengan banyaknya semua peristiwa. Jadi sama, kalau yang ini masih terlihat mungkin terjadinya, tapi kalau di sini sudah dalam bentuk informasi-informasi faktualnya. Kemudian ini yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Perumusan probabilitas itu biasanya adalah subjektif, yaitu dirumuskan berdasarkan keyakinan dan pandangan pribadi terhadap probabilitas suatu peristiwa. Misalnya, saya merasa saya mampu di mata kuliah probabilitas dan statistika ini, berarti saya memiliki keyakinan bahwa
peluang saya lulus dari mata kuliah ini sangat tinggi atau misalnya 90%. Nah, itu perumusan secara subjektif. Tapi kalau misalnya perumusan empiris dan perumusan klasik nanti dihitung faktor-faktornya. Misalnya Anda mampunya di bagian bahan kajian apa saja, dihitung kemudian dibagi dengan semua jumlah semua dari kemampuan dari seluruh bahan kajian dari 16 pertemuan ini seperti apa. Selanjutnya, ketika kita akan menghitung sebuah probabilitas, nanti ada beberapa istilah yang mungkin harus bisa Anda bedakan. Yang pertama adalah percobaan. Percobaan itu adalah proses pembuatan observasi atau pengambilan ukuran. Jadi eksperimennya. Sedangkan kemudian ada peristiwa. Peristiwa itu adalah hasil dari percobaannya. Kemudian ada peristiwa sederhana, itu adalah peristiwa yang tidak dapat dibagi menjadi dua atau lebih. Jadi dia tunggal, tidak bisa dibagi-bagi. Kemudian ada ruang sampel. Ruang sampel ini adalah kumpulan dari semua peristiwa sederhananya. Untuk lebih jelasnya nanti kita jelaskan atau kita pelajari di contohnya. Nah, probabilitas peristiwa sederhana itu dihitung melalui formula simpel seperti ini. Peluang peristiwa A itu adalah jumlah peristiwa A-nya dibagi dengan ruang sampelnya. Dan kemudian yang harus Anda ingat, peluang peristiwa sederhana itu nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Ingat, jadi kalau Anda menghitung sebuah peluang nilainya minus atau lebih dari 1, itu sudah dapat dipastikan ada kesalahan perhitungan. Karena peluang itu nilainya hanya berkisar di antara 0 sampai dengan 1, di mana nilai 0 ini menyatakan peristiwa tersebut mustahil terjadi. Tidak mungkin terjadi, sedangkan angka 1 di sini, peristiwa tersebut sudah pasti terjadi. Nah, nilai di antara 0 sampai 1 ini adalah ukuran derajat keyakinan kita terhadap terjadinya sebuah peristiwa. Kemudian jumlah semua nilai probabilitas harus sama dengan A. Misalnya, saya memperhatikan mahasiswa, misalnya ada jenis kelamin perempuan, ada jenis kelamin laki-laki. Peluang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah probabilitas itu adalah perempuan, misalnya 0,5. Kemudian peluang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah probabilitas dan statistika itu adalah laki-laki, juga 0,5. Nah, ini jumlahnya harus sama dengan 1. Jadi jumlah seluruh probabilitasnya harus sama dengan 1. Peluang mahasiswa itu perempuan, mahasiswa itu laki-laki, ditambahkan harus sama dengan 1. Nilainya tidak mungkin kurang dari 1 dan tidak mungkin lebih dari 1. Jadi kalau Anda menghitung jumlah semua nilai probabilitas itu lebih dari 1 atau malah nilainya minus, itu sudah pasti ada kesalahan perhitungan. Nah, cara menghitung probabilitas ini langkah-langkah simpelnya. Pertama, tentukan percobaan yang dilakukan. Tadi sudah saya sebutkan, kemudian tentukan ruang sampel S, tentukan peluang tiap titik sampel, kemudian tentukan peristiwa A yang menjadi perhatian, peristiwa A, peristiwa B, dan lain sebagainya yang Anda ukur atau yang Anda perhatikan, kemudian hitung probabilitas atau peluang peristiwa yang diperhatikan tersebut. Contohnya, saya memberi contoh yang paling simpel. Misalnya, jika peristiwa A adalah munculnya mata dadu 1 atau 2 atau 3 pada pelemparan sebuah mata dadu, maka hitunglah probabilitas peristiwa A. Perhatikan tadi ada percobaan, ada peristiwa, ada ruang sampel. Jadi percobaannya di sini adalah pelemparan sebuah mata dadu. Itu adalah eksperimennya. Eksperimen yang kita lakukan. Kemudian ruang sampelnya, sebuah mata dadu itu memiliki 6 titik. Di mana di 6 titik itu muncul ada angka 1, ada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Kemudian yang menjadi perhatian kita adalah peristiwa A. Peristiwa A-nya itu adalah munculnya angka 1, munculnya angka 2, atau munculnya angka 3. Sehingga titik sampel A-nya adalah 1, 2, 3. Kemudian peluang setiap titik sampelnya. Peluang munculnya angka 1. Hanya ada 1 titik, dibagi dengan ada 6 titik.
Kemudian peluang munculnya angka 2. Hanya ada 1 titik dalam metadadu tersebut, angka 2. Dibagi dengan 6 titik. Jadi semua peluang munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 itu sama, yaitu 1/6. Nah, tadi yang kita perhatikan adalah peristiwa A-nya munculnya metadadu 1, metadadu 2, atau maksud saya metadadu 3, sehingga peluang peristiwa A adalah peluang munculnya angka 1 ditambah dengan peluang munculnya angka 2 ditambah dengan peluang munculnya angka 3. Tadi peluang munculnya angka 1 adalah 1/6, kemudian peluang munculnya angka 2 adalah 1/6, kemudian peluang munculnya angka 3 adalah 1/6, sehingga hasilnya 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 adalah 3/6, jadi hasilnya adalah 1/2. Jadi peluang munculnya metadadu 1 atau metadadu 2 atau metadadu 3 adalah 0,5. Atau kita menggunakan perumusan probabilitas peristiwa sederhana. Tadi yang menjadi perhatiannya adalah peluang peristiwa A, banyaknya peristiwa A. Peristiwa munculnya angka 1 hanya ada 1. Kemudian munculnya angka 2 hanya ada 2. Hanya ada 1 maksud saya. 1 titik. Kemudian peluang munculnya metadadu angka 3 hanya ada 1 titik. Dibagi dengan banyaknya titik sampelnya. Tadi ada 6. Sehingga 3/6 nilainya akan sama. Nah, ini adalah contoh paling simpel mengenai perhitungan sebuah peluang. Nah, yang kedua, misalnya kita memiliki sebuah kotak di mana di dalamnya ada 10 buah bola pingpong, ada 3 berwarna putih, 2 hitam, dan sisanya adalah merah. Jika kita mengambil sebuah bola secara acak, berapa probabilitas atau peluang menemukan bola berwarna merah? Jadi tinggal dihitung saja, ada berapa banyak bola berwarna merah. Banyaknya bola berwarna merah adalah 10 dikurangi 3 yang berwarna putih, dikurangi dengan 2 yang berwarna hitam. Jadi hasilnya adalah 5. Sehingga peristiwa menemukan bola merahnya adalah 5/10 bola. Hasilnya 0,5. Nah, itu adalah contoh perhitungan yang paling simpel mengenai sebuah peluang. Selanjutnya kita pelajari di video berikutnya.